فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita teruskan kajian Al-Irsyad halaman 17 sekarang. Dakwah kepada akidah Islamiyah. Dakwah kepada akidah Islamiyah. Jadi menyeru kepada akidah Islamiyah. Berkata Syekh Saleh hafizahullah, yajibu 'alal muslimi ba'da ma yamunnu Allahu 'alaihi bima'rifati hadhihi al-'aqidati wat tamassuki biha an yad'u an-nasa ilaiha لإخراجهم بها من الظلمات إلى النور كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Perkataan Syekh ini yajibu ala al-muslim, wajib atas muslim, atas seluruh muslim. Setelah apa kewajiban ini ada? Ma yamunnullahu alaihi, setelah ma yamunnullahu alaihi, ma di sini ma masdariyah yang kita bilang ba'da minnatillahi alaihi, yaitu ba'da setelah pemberian Allah atasnya, karunia dan anugerah Allah atasnya. Apa karunia dan anugerah tersebut? Karunia dan anugerah tersebut adalah bima'rifati hadhihi al-aqidah wa tamassuki biha. Dua hal yang merupakan karunia Allah terbesar, yaitu ma'rifah dan tamassuk. Ma'rifah mengetahui akidah ini, akidah sahihah. Jadi mengetahui akidah sahihah itu minnah, anugerah besar. Karena di sanalah melalui itulah keselamatan dunia akhirat dan kebahagiaannya. Jadi kalau kita bayangkan orang-orang yang memiliki kekayaan besar, tapi mereka belum Allah rizkikan akidah Islam yang benar, itu sebenarnya jauh di bawah kita dari segi karunia Allah. Meskipun rumahnya bertingkat-tingkat, punya gedung, punya ini, punya itu, belum dirizkikan oleh Allah ma'rifah hadhil aqidah, itu kasihan. Dan kebanyakan orang-orang yang memiliki gedung-gedung dan seterusnya, tapi mereka jahil akan akidah, itu bisa dibilang hampir semuanya mungkin itu dengan cara yang tidak benar. Imma dengan cara korupsi, imma dengan cara minta bantuan dukun, jin dan seterusnya. Iya. Maka orang yang tinggal di gubuk aja tapi ma'rifah akidahnya ada, itu jauh lebih dikaruniai oleh Allah. Jadi ma'rifatul akidah sahihah itu lebih berharga dari apapun materi duniawi. Alhamdulillah. Tapi ma'rifah saja belum cukup, melainkan kita harus tamassuk biha. Tamassuk mim, sin dan kaf. Masaka yamsikun artinya memegang, menggenggam, ya, dengan akidah itu. Jadi enggak semua yang Allah karuniai pengetahuan akidah mau menggenggamnya, berkonsisten dalam penggenggaman akidah itu. Ya.
ada seseorang atau ada sebuah keluarga yang hampir semuanya, mayoritasnya itu suka ke dukun. Ya, suka ke dukun. Dukunnya muayyan ini, tertentu itu. Langganan udah. Apa-apa barang hilang ke dukun. Dukun tersebut fulanah itu. Nah, ada satu rumah yang alhamdulillah walaupun awam banget tetapi enggak percaya begituan. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada suami istri dan anaknya ada berapa? Ada 3, ya. Laki-laki 2, perempuan 1. Suami istri ini enggak percaya begitu. Suatu ketika anaknya ini frustrasi karena kerjanya enggak memuaskan, gaji yang enggak memuaskan, kemudian kerasukan jin-jin, ya, yang menggambarkan akan kondisi keluarga besar itu yang suka pakai jin. Jadi keluarga jin-jinnya itu ya dari area-area situ juga, jin-jin itu. Kemudian istrinya ini, yaitu ibunya, punya kakak yang alhamdulillah sudah ngaji. Maksudnya sudah lebih terbuka kepada akidah Islamiyah, alhamdulillah. Tapi keceplosan, menyarankan udah ke itu aja gitu, ke dukun itu aja. Keceplosan ngomong gitu. Dia udah tahu bahwasanya datang ke dukun kufur, gitu kan? Untuk meminta obat dan seterusnya, kufur. Tapi keceplosan. Ini berarti belum apa? Belum tamasuk. Ya, maksudnya dia memang meninggalkan secara amalan, ya. Tapi ketika dalam kondisi darurat ini, ya, baru yuk ke situ aja, ada ide, tercetus pengen ke situ aja yuk, gitu. Nganjurin ke dukun yang udah masyhur itu. Ini ma'rifatul akidahnya ada, alhamdulillah. Tetapi bertamasuknya belum sempurna. Nah, sehingga membutuhkan ma'rifah akidah ini membutuhkan tamasuk. Disebut tamasuk bukan disebut amalan. Kenapa? Karena akidah itu untuk setiap waktu. Sehingga untuk mengamalkan akidah itu setiap waktu. Dan suatu amalan yang harus dilakukan setiap waktu membutuhkan tamasuk benar-benar. Iya. Begitu. Beda dengan amalan yang sifatnya aksidental atau sifatnya okasional kadang-kadang, ya. Tapi ini kan akidah setiap waktu. Maka harus membutuhkan tamasuk. Maka di sini disebut tamasuk biha. Kalau kita merasa udah alhamdulillah ma'rifah akidahnya ada dan kita sudah alhamdulillah mengamalkan konsekuensinya berupa tamasuk dengan akidah itu, maka wajib. Ini hukumnya wajib. Ayyad'uwan nasa ilaiha. Mendakwahkan manusia kepada akidah tersebut. Tapi tentu dengan cara, gitu kan? Liikhrajihim biha minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan mereka dengan akidah tersebut dari kegelapan menuju ke cahaya. Tapi tentu yang pertama didakwakan aqrabin, orang-orang terdekat, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Muhammad, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya, jangan yang jauh-jauh dulu, yang dekat boro-boro diingetin. Nah, ini enggak benar berarti kan. Baik. Tapi ini ada awas sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya termasuk orang-orang yang omongannya enggak didengar, ya sulit. Ya, yang sulit juga kalau dia tahu omongannya didengar tapi dia diam. Nah, ini yang bebannya di akhirat berat nanti. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, tiada paksaan dalam menganut agama Islam. Jadi enggak harus seorang manusia dipaksa untuk beragama Islam. Dia enggak mau menganut agama Islam, ya jangan dipaksa, bunuh aja. Enggak bisa dipaksa. Bagi sekarang kan di dalam hukum yang seperti ini. La ikraha fid din. Begitu juga misalnya kalau antum meruqyah orang, ada jinnya, antum mendakwahi kepada Islam, ya jangan dipaksa jinnya. Kalau nggak mau Islam ya udah. Maksudnya jangan terus aja, oh masuk Islam, nggak mau dia.
Nah kan? Marah dia. Oh iya. Nah, itu jangan terus-terusan ancam begini harus masuk Islam. Sampai masuk Islam baru saya ini. Dipaksa nggak bisa. Ya. Walaupun mungkin jin bisa masuk Islam, cuman kalau emang nggak mau, kalau dipaksa lama-lama dia pura-pura nanti lama-lama. Lama-lama pura-pura masuk Islam. Karena jin itu juga bosan nih. Ada orang nih. Ini terus jurusnya. Udahlah, saya masuk Islam aja, bohong-bohongan. Bisa seperti itu. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas, telah jelas antara ar-rusyd, bedanya antara ar-rusyd jalan yang benar, minal ghayy daripada jalan yang sesat. Ar-rusyd itu jalan yang terdidik, yang benar. Ya kan? Karena seorang yang rasyid itu seorang yang terdidik. Ghayy itu melenceng. Beda antara yang terdidik dengan yang melenceng. Kemudian faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Maka barang siapa yang melakukan dua hal ini, pertama kufur dan kedua iman. Kufur sekaligus iman, maksudnya apa? Kufur terhadap taghut dan iman kepada Allah. Jadi tidak cukup dia beriman kepada Allah, tapi dia juga beriman kepada taghut. Misalnya dia beriman juga kepada Allah, tapi juga berbuat syirik. Enggak cukup. Ini bukan yang namanya istimsak bil urwatil wuthqa, bukan. Dia beriman kepada Allah, tapi hatinya masih bergantung pada manusia soal rezeki. Ini juga belum termasuk. Dia harus berusaha, tapi jangan pautkan soal rezeki kepada hamba Allah, manusia. Jadi benar-benar dia kufur terhadap taghut dan memfokuskan iman kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang begitu, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah istimsak, tamasuk, berpegang teguh benar-benar, kan? Bil urwatil wuthqa, dengan urwah, tali yang wuthqa, sifat untuk urwah. Ya. Bukan hanya kuat, tapi terkuat. Tali terkuat. Nah, orang yang kufur dengan taghut dan beriman hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, mencari ridha Allah semata, itu tuh kuat itu hatinya itu, keras untuk Allah Ta'ala. Ya. Lan fisama laha, tiada infisam, tiada keterputusan untuknya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat sangat berkaitan dengan tentang tauhid. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali, penolong. Ya. Di sini penolong, wali di sini pelindung. Penolong, pelindung, ya. Allah lah pelindung orang-orang beriman. Nah, di antara bentuk perlindungan yang terbesar adalah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Tapi dulu kita nggak pernah ngaji misalnya, orang biasa begajulan, ya, hanya cuman ikut konser. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, kalau Allah takdirkan kita suka rajin ngaji, ya, itu berarti ini yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ini berarti bentuk perlindungan terbesar Allah terhadap kita. Iya. Karena ketika kita berada di zulumat itu sangat tidak aman. Tapi ketika Allah mengeluarkan kita dari zulumat, berarti zonanya aman. Itulah bentuk perlindungan terbesar. Dibandingkan kita di zulumat terus, tapi nggak pernah kena madarat, itu tetap nggak aman. Tapi ketika udah sampai ke nur, alhamdulillah. Jadi ini ikhrajun nas minadh-dhulumati ilan nur merupakan bentuk perlindungan dari Allah Ta'ala yang terbesar. Nah, adapun orang-orang kafir, walladzina kafaru, orang-orang kafir, siapakah wali mereka? Siapakah penolong dan pelindung mereka? Auliya'uhum taghut. Penolong dan pelindung mereka adalah taghut. Taghut ini ada syaitan, kekufuran dan seterusnya. Itulah wali mereka. Nah, wali-wali mereka itu berupa syaitan,
Tugasnya apa? Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Sebaliknya, tugasnya mengeluarkan mereka dari nur ke dhulumat. Jadi ibarat gini, yukhriju minadh dhulumati ila nur, kita yang tadinya jahil menjadi mengetahui. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, orang kafir yang tadinya fitrah menjadi keluar dari fitrah, kufur. Gitu. Ya. Baik. Jadi itu tugasnya syaitan itu. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka ini karena mengikuti taghut, mereka menjadi penghuni neraka dan kekal di sana karena mereka kufur. Baik. Kalau kita mau menyelamatkan orang-orang dengan izin Allah, penyelamatan terbaik adalah dengan mengajarkan tauhid. Menyelamatkan anak ya dengan izin Allah dengan cara mengajarkan tauhid dan memberikan teladan kepada anak-anak kita tentang tauhid dan mendoakan diri kita dan juga anak-anak kita untuk senantiasa istiqomah di atas tauhid. Karena kalau enggak mengaplikasikan itu, kita enggak ketemu lagi sama mereka nanti di akhirat, gitu kan? Percuma kita bahagia di dunia dengan banyaknya harta bergelimang, tapi karena enggak dipondasikan atas tauhid dan ibadah, akhirnya terpisah nanti di akhirat. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua ini, ketika kita tidak mengajarkan kepada mereka, nanti mereka akan menjadi hujjatun alaina, gitu. Hujjatun alaina itu berarti apa ya? Bukti yang akan menimpa kepada kita dari azab, berlipat jadi nanti. Nauzubillah. Ya. Adapun bagi yang sudah melaksanakan kewajiban dakwah kemudian tidak diterima, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, sesuai dengan apa usahanya. Allah tidak akan mengazabnya insyaallah. Baik, wa da'watu ila al-aqidatil islamiyyati hiya fatihatu da'wati rusuli jami'a. Falam yakunu yabda'una bi syai'in qablaha. Kama qala Allah Ta'ala anhu, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini penting kalimat ini. Realita sekarang berlawanan dengan ini. Dakwah kepada akidah Islamiyah itu adalah fatihatu da'watir rusuli jami'a. Fatihah berarti apa? Pembuka, awal-awal dakwah para rasul semuanya sepakat. Dakwah para rasul pengawalannya dari masalah tauhid. Falam yakunu yabda'una bi syai'in qablaha. Mereka tidaklah memulai dengan apapun sebelum tauhid, sebelum akidah. Kama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa laqad ba'atsna, dan kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Itu inti dari semuanya dakwah dan awal dari semua dakwah. An ya'budullah, satu, dan ijtanibut taghut, dua, kufur terhadap taghut. Jadi belum cukup orang beribadah kepada Allah tapi dia masih melakukan syirik, belum cukup. Berarti harus sempurna beribadah kepada Allah sekaligus dia menghilangkan taghut atau menjauhi taghut, menjauhi kekufuran. Oleh karena itu, jika kita menemukan ustadz atau kelompok atau golongan yang lebih condong menyeru bukan kepada akidah terlebih dahulu tapi kepada ngumpul terlebih dahulu, jamaah terlebih dahulu, maka ini tidak sesuai dengan dakwahnya para rasul. Metodenya salah. Namun bukan berarti begini. Jika ada suatu masjid, ya, belum punya kajian, kemudian ada kajian, baru ada kajian. Kajiannya fikih, bukan tauhid, fikih. Ini tidak bisa langsung kita hakimi. Oh, ini salah nih para rasul, enggak juga. Ini beda konteks. Ya. Ya tentu harusnya diselingi dengan adanya tauhid dan diawali dengan namanya tauhid. Tapi itu kan namanya ta'lim rutin biasa.
Ala kulli hal, dakwah pertama dan paling diutamakan adalah tentang tauhid. Ya, gitu. Dan itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengawali dengan tauhid. Kemudian dikatakan di sini, wa kullu rasulin yaqulu liqaumihi awwala ma yad'uuhum u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kama qalaha Nuh wa Hud wa Salih wa Syuaib wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad wa sairur rusuli alaihim salawatullahi wa salamuhu ajma'in. Semua rasul, tentu kita ingin di barisan seperti mereka, sallallahu alaihim wasallam, berkata kepada kaumnya, awwala ma yad'uhum, pertama-tama mereka berdakwah, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, beribadahlah kepada Allah, enggak ada lagi ilah yang berhak disembah selainnya. Kama qalaha Nuh, sebagaimana dikatakan oleh Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Salih alaihissalam, Syuaib, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad dan seterusnya dari para nabi, seluruh nabi, sairur rusul, semuanya. Tidak ada pengecualian. Bahkan memang tidak ada hikayatnya. Ada nabi atau rasul mengawali dakwah dari segi apa? Ya fikih dan tauhidnya enggak usah, nanti aja tauhidnya akhir-akhir. Sebagian hizib itu menjauhi pelajaran tauhid. Anak kan udah di beberapa tempat berusaha mengadakan pengajian ini, pengajian itu. Pernah hampir bekerja sama dengan salah satu hizib. Ya, namanya bukan hizib, tapi intinya hizib, bukan. Namanya bukan hizib. Jadi antum jangan bilang, "Oh, HTI ya." Bukan. Yang lain. Ya, enggak jauh-jauh dari itu penyimpangannya. Nah, kita bilang, oke, ini jadwal kajian-kajiannya semuanya ditata, ya ada tafsir, ada ini, kemudian ada tauhid. Aduh, tauhid jangan deh, nanti konflik dan seterusnya. Tapi ini kan tempat punya kita, maksudnya kita kan yang nyelenggarain di sini. Nanti murid-murid nggak betah karena itu bakal ada konflik dan sebagainya. Ana sulit juga mau nolak, tapi alhamdulillah Allah jadikan kita putus, nggak jadi. Tapi emang dari awal sudah nggak serak. Jadi kontra ini antara pemikiran kita yang mementingkan tauhid dengan mereka yang bukan lagi tidak mementingkan, tapi menganggap nggak perlu, karena bahkan menuduh itu akan memicu cekcokan. Oke, itu karena apa? Karena mereka sendiri tahu bahwasanya mereka jahil tentang tauhid dan ilmu mereka sedikit, dan juga memang mereka nggak tertarik dengan tauhid. Kenapa? Karena mereka mengawali dakwah itu untuk mengumpulkan manusia, mengumpulkan kekuatan massa, yang itu adalah bentuk tawakal kepada manusia. Gitu kan? Itu. Beda dengan orang-orang yang mengawali dengan dakwah tauhid. Tawakalnya hanya kepada Allah. Terserah mau datang apa enggak, tafadhol. Allah yang bukan hati. Beda dengan orang-orang ini, cari perhatian di mana-mana. Bahkan mau dengan cara yang haram, yang penting banyak massa yang terkumpul. Sehingga bisa mendulang suara dan seterusnya di dunia politik dan kaderisasi. Itu karena bentuk apa? Tawakal kepada manusia. Sekiranya kita tawakal kepada Allah dalam urusan negara, ya, kelestarian Indonesia dan seterusnya, tawakal pada Allah, niscaya kita akan memulai dakwah dengan tauhid. Karena kalau kita lihat masyarakat sekarang, bahkan diri kita masing-masing, itu tauhidnya masih belum seberapa, ya kan? Makanya orang-orang yang mendakwahkan kepada tahazub enggak bakal beruntung selamanya. Enggak bakal. Walaupun mereka ada kebaikan dalam diri mereka, tapi mereka enggak bakal berhasil sesuai dengan tujuan syariat Islam, enggak bakal. Kalaupun mereka nanti sampai ke puncak, itu yang sampai ke puncak bakal terjadi banyaknya percekcokan antara mereka. Ya, karena mereka tidak mengawali dari keyakinan kepada Allah, tapi tawakal kepada manusia, dan mereka akan hancur sendiri. Tapi kita senantiasa minta sama Allah jangan sampai kita seperti mereka, dan semoga mereka juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita. Dan juga kita dapat hidayah dari Allah taala.
Tapi jadi itu adalah dakwahnya para rasul. Dan sabar itu harus sampai akhir hayat. Sebagaimana yang udah pernah Anda mungkin jabarkan mungkin di kajian syarah salah satu usul ya. Bahwa saya bisa aja bunga-bunga baru bermekaran setelah kita wafat. Belum tentu keberhasilan dakwah kita itu didapatkan dan Allah takdirkan kita dapat pas kita masih hidup. Belum tentu, bisa aja pas dia udah wafat, bisa aja 100 tahun setelahnya. Karena sabar itu terus sabar, nanti hasil itu Allah yang tentukan. Ya, yang penting kita amalkan, jalankan, operasikan. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Ya, kalau kita mendambakan khilafah Islamiyah dalam kurun waktu 10 tahun, itu terlalu prematur itu, mimpi yang terlalu basah mimpinya itu. Terlalu awal, prematur. Karena apa? Dibinanya negeri ini di atas hukum yang semoga Allah hilangkan kelak, itu lama, udah lama kan? Puluhan tahun. Ketika suatu tumbuhan udah tumbuh selama berpuluh tahun, mencabutnya itu nggak bisa dalam sesingkat 1 menit ya kan? Maka oleh karena itu kita mulai dari dakwah tauhid dulu, buat orang-orang yakin kepada Allah. Kalau sama-sama kita semua punya satu visi, yakin kepada Allah dan ittiba kepada Rasul, maka semua akan mudah insyaallah taala. Akan Allah mudahkan. Kenapa sekarang sulit? Karena kita belum yakin, tauhidnya enggak benar gitu. Wallahu a'lam. Jadi cukup sampai situ aja insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.